Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Pertama, ana mau minta maaf karena mungkin udah disebar pengumuman hari Jumat. Mungkin anda nggak tahu. Karena aslinya hari Jumat, cuman qaddarallah kondisi ana itu lagi sakit. Aslinya ana ke Oki Palep. Hari Kamis sekalian biasa gitu kan. Cuman qaddarallah ana nggak kuat. Memang tumbang waktu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di saat ini dan alhamdulillah kita bisa mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita sebab ini cuaca baru ganti, dan itu biasa. Orang-orang di Madinah ketika itu kedatangan orang-orang dari Urainah, makanya hadisnya hadis Uraniyun, disebutkan anna nasan min Uraniyin, bahwasanya orang-orang dari Urainah itu datang ke Madinah. Fajtawauha, mereka pun nggak cocok dengan cuaca di kota Madinah. Apa yang terjadi? Sakit. Maka Nabi SAW perintahkan mereka itu untuk berangkat ila ibilis sadaqah, ke tempat peternakan ibil. Ibil ini onta-onta yang diambil dari harta zakat. Apa yang Nabi SAW perintahkan? Agar mereka minum kencing onta sama susunya, dan ternyata sembuh. Jadi memang cuaca ini berganti-ganti dan sebagainya, ya qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan bisa mengisi waktu luang kita dengan kajian di hari esoknya, hari Sabtu, alhamdulillah. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, ana mau membahas tentang masalah wasaya Al-Hasan Al-Basri. Nasihat-nasihat Hasan Al-Basri. Dan nasihatnya Hasan Al-Basri itu ma'ruf. Nasihat yang Masya Allah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari poin 1 sampai poin terakhir. Karena ini memang berkaitan dengan kondisi hampir seluruh umat Islam. Banyak orang-orang tuh gagal dalam kasus itu. Maka ini insya Allah SWT nasihat-nasihat yang bagus. Taib. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah ditanya, ma sirru zuhdika fid dunya, wahai imam, apa rahasia engkau tuh bisa zuhud di dunia? Yang mana orang-orang berbondong-bondong ngejar dunia. Wallahi sahih, orang itu sekarang kalau udah ngejar fulus, buta. Yang haram dikejar, yang halalnya itu ditinggalkan. Bahkan Masya Allah banyak orang yang dia itu akan memilih yang haram dibandingkan yang halal, gara-gara halal lebih sedikit dibandingkan yang haram hasilnya, fulusnya. Orang banyak bertahan di bank ribawi, buta, nggak mau keluar, takut kalau seandainya keluar dari pekerjaan bank ribawi hasilnya nggak sebanyak dia kerja di sana. Akhirnya dia pertahankan. Wallahi nggak zuhud. Jangankan bicara zuhud, antara halal sama haram aja dia udah ngerti, masih ditembaknya aja. Dia nggak tahu lagi itu Pak kondisi bagaimana akhir dia itu di akhirat nanti. Banyak orang-orang nggak zuhud, na'udzubillah. Ma huwa sir? Apa rahasianya? Limadza la ta'kulul haram? Kenapa engkau ini nggak mau makan dari hal-hal yang haram walaupun sedikit? Kita na'udzubillah nggak lagi memperhatikan itu. Minimal syubhat. Apa? Syubhat. Harta syubhat nggak apa-apalah, yang penting kan masih samar-samar. Ay wallah, kita udah tahu kaidah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang-orang yang dia itu terjatuh dalam transaksi syubhat, yang hukum halal sama haramnya itu samar, hampir rata-rata setelah itu dia jatuh ke dalam hal yang
haram. Biasanya gitu. Karena yang syubhat dia tembak, apalagi yang haram, lama-lama akan kebiasaan. Nggak usah jauh-jauh, Masya Allah. Ada orang pebisnis besar muslim berteman sama pebisnis kafir, yang mana di khiwan ini meja makan itu disediakan khamr. Awalnya dia nggak nyentuh, tapi lama kelamaan dia apa? Sentuh. Padahal muamalahnya halal. Tapi ketika kawan-kawannya seperti itu dan dia merasa nyaman-nyaman aja, lama kelamaan dia akan mencicipi apa? Khamr. Dan itu terjadi. Kalau masyarakat yang fakta sering terjadi itu kapan dihidangkan atau diletakkan di tengah-tengah meja itu rokok. Ikhwan-ikhwan yang dulu mantan perokok bermuamalah sama kawan-kawan yang apa? Merokok. Bisnis imam mudharabah, halal bisnisnya. Tapi dia kondisi kawan-kawan itu merasa nyaman. Akhirnya ketika dikasih, silahkan ngerokok kalau mau. Pas ditawarkan, lidah langsung apa? Gatal, risau dia. Apalagi dia sediakan kawannya kopi. Wush. Kalau orang ngomong itu kawannya rokok apa? Kopi, kata orang. Kalau anak nggak tahu, karena anak bukan apa? Perokok. Tapi memang katanya seperti itu. Dihidangkan banyak orang-orang, dan ana wallahi ayanan, ana lihat dengan mata kepala ana sendiri. Ada salah satu ikhwah merokok di kawan-kawannya merokok. Pas ana datang langsung disembunyikan dia. Ini terjadi. Ana bilang afallahu ank, semoga Allah memaafkan antum. Ana tahu kondisi sudah antum tinggal tobat kepada Allah. Ana ada yang mau ana sampaikan sama antum. Padahal anak itu bukan masalah A dan B nya gitu ya. Pernah kondisi yang lain, anak sampai nggak jadi datang, anak langsung pulang. Dia akan down di situ. Tapi langsung anak nasihatkan, anak lihat antum A, B dan C, anak bilang, antum bertobat sama Allah SWT. Itu terjadi. Mereka itu nggak memikirkan mana lagi yang halal, mana lagi yang haram. Dan Masya Allah, beliau mengatakan wala ta'kul huquqal akharin, dan engkau wahai Hasan al-Basri tidak pernah makan hak orang sekecil apapun. Sekarang banyak orang-orang memakan hak orang lain dalam kasus usaha mudharabah, usaha bagi hasil, ikhwan sama ikhwan. Dan ini terjadi di mana-mana. Hak orang tuh nggak dilihat lagi. Ada usaha rumah makan, ada usaha apa dan sebagainya. Mau usaha kelontongan, mau usaha grosiran, mau usaha rumah makan, mau usaha travel semisal, mau usaha lembaga pendidikan, mudharabah semisal. Dia nggak memikirkan hak orang lain, dia sembunyikan, dan harta dia harta hulul, khianat. Dia bawa itu, nggak ketahuan, nggak transparan, dan itu terjadi hampir di mana-mana. Hak orang lain dia nggak perhatikan. Orang fulusnya nggak dikasih upah, nggak dia perhatikan. Na'udzubillah. Padahal jangankan itu, Nabi SAW mengatakan a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu. Engkau kalau punya karyawan, gaji karyawan engkau sebelum keringatnya apa? Kering. Kita telat ngasih upah saja nggak boleh. Ini apalagi memang sama sekali nggak dikasih upah. Wal'iyadzubillah. Dan makanya ini yang diingatkan oleh para ulama. Ditanyakan juga wala tata'amal bil ghisyi war riba. Kenapa engkau nggak pernah mencoba kecurangan dan riba? Yang mana ketika itu riba ya sudah mulai banyak. Jangankan di zaman kita, jangankan di zaman Hasan al-Basri, di zaman Nabi pun udah mulai banyak apa? Riba, karena memang di Madinah kaum muslimin bertetangga dengan orang apa? Yahudi. Udah biasa mereka transaksi riba. Tapi Hasan al-Basri nggak pernah nyentuh. Ditanyakan, apa rahasianya? Apa kata beliau? Arba'atu asya. Rahasia itu ada 4. Engkau peganglah 4 ini. Yang pertama, kenapa aku terus jaga mana halal mana haram? Kata beliau, alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma anna qalbi. Yang pertama, aku tahu bahwa rezeki saya itu nggak bakal diambil, ditilap oleh orang lain, nggak bakal mungkin. Fatma anna qalbi, maka hatiku apa? Ya tenang.
Antum tahu bisnis market, minimarket yang satu merah, satu warna biru? Tahu? Coba antum lihat. Masa iman mereka lebih kuat dibandingkan iman kita? Setahu anak kalau ada market merah, biasanya sebelahnya market apa? Biru, biasanya gitu. Dan mereka biasa aja, kasirnya biasa-biasa aja dan sebagainya. Kita buka toko kelontongan, ada ikhwan buka sebelah kita, langsung Masya Allah, langsung apa? Adu bisnis, adu usaha, seakan-akan saingan. Itu pun sering yang nggak sama usahanya, beda-beda walaupun sama-sama makanan. Yang satu jual semisal makanan Padang, satu jual makanan Palembang. Tapi ternyata na'udzubillah, takut rezeki dia diambil sama tetangga. Makanya kita yang harus ada di benak kita, bahwasanya yang namanya rezeki kita itu nggak bakal diambil oleh orang lain. Masya Allah. Dan ini masih banyak di kepala ikhwan-ikhwan tuh, masih banyak. Nggak usah jauh-jauh. Buktinya orang itu masih banyak takut punya anak banyak. Seakan-akan anak ngambil apa? Rezeki bapak. Betul nggak? Wallahi sahih. Betul. Jangan buat anak terus. Nanti apa? Sempit rezeki kita. Lu pendek sekali mikirnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak kalian gara-gara takut miskin. Kenapa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ngasih rezeki untuk mereka bukan engkau, saya, kata Allah. Antum tahu Pak ya, Masya Allah ibu-ibu, bisa apa ketika janin kita itu di kandungan istri kita? Kita ada main tangan kita di situ? La. Siapa yang ngasih rezeki bayi di perut ibunya? Siapa? Siapa? Allah. Antum kalau belajar kitab fikih, seperti antum buka kitab Asy-Syarhul Mumti', Syarh Zadul Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di situ dijelaskan dalam kitab-kitab fikih bahwasanya wanita yang hamil dia tidak haid. Apa sebab? Allah Subhanahu wa taala, darah yang paling kotor itu bukan darah kita. Kita keluar darah ini kotor. Tapi darah yang paling kotor darah apa? Haid. Allah Subhanahu wa taala rubah darah haid itu menjadi gizi bagi janin. Makanya nggak ada istilahnya orang hamil itu haid, itu jarang sekali, bahkan nggak pernah terjadi, karena memang Allah rubah gitu loh. Hatta menyusui, anak sudah keluar bayi, disusui sama ibunya. Awal-awal ketika masa-masa lahiran, ada nggak istri-istri kita haid? Jarang. Cuman nifas tok, itu pun maksimal berapa hari? 40 hari. Ya ada yang haid. Kenapa? Karena Allah rubah dari darah tadi ini menuju ASI, gizi. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi kita berangkatlah ke market manapun, beli susu yang paling mahal. Susu apa? Formula. Berangkat kita ke market, cari susu formula yang paling mahal. Bandingkan sama air susu ibu, mana yang lebih bagus? Air susu ibu. Wallahi, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Anak kita pun nggak ngambil rezeki dari kita. Antum nikah lagi, istri antum yang baru ngambil rezeki antum nggak kira-kira? Ibu-ibu, bapak-bapaknya ketawa ini, Masya Allah. Nah, saya istri kita yang baru ngambil nggak rezeki dari kita? Nggak ada. Bagi-bagi? Nggak bagi-bagi, Bu. Nggak ada bagi-bagi. Istri kita yang baru dan yang pertama itu sudah ditulis rezekinya. Ana nikah, wallahi ana nikah. Ana dulu nikah
Ana masih ingat di SCDI nilai ana itu 3,7 dari maksimal 4 sebelum nikah. Habis nikah naik nilai ana 3,8. Rezekinya jauh lebih banyak dari itu. Wallahi sahih. Ana masih di SCDI. Nilai itu naik, rezeki naik. Wallahi sahih. Rezeki ana enggak berkurang dengan adanya siapa? Istri. Nah, demi Allah anda. Kalau ana berpikiran seperti itu tabu ana. Istri ana enggak ngambil apa-apa. Siapa yang datangkan rezeki itu? Allah SWT. Dan kalau kita masya Allah coba antum lihat orang-orang yang takut punya anak, akhirnya muncul istilah orang tuh KB. Apa KB? Iya, harusnya keluarga besar ya. Iya, ini keluarga berencana. Berencananya cuma 2 anak. Ya Allah, biasanya yang paling sengsara ekonominya yang 2 anaknya cuman. Udahlah cuman 2, nakal semua lagi. Banyak orang-orang yang buat anak, ternyata rezekinya nggak pernah putus. Loh, lihat mbah-mbah kita zaman dulu. Ana punya abah, abi ana itu 12 bersaudara. 12 bersaudara. Ana punya umi ana. Umi ana, nenek ana dari umi ana itu kakek ana tuh nikah 2 kali. Bukan 2 kali, poligami 2. Rezekinya makin nambah. Nggak pernah putus. Terus sampai sekarang masih ada. Antum mau tahu nggak bukti nyata bahwa rezeki kita itu memang di tangan Allah, bukan di tangan manusia? Antum tahu kasus Covid? Tahun berapa kita Covid? Tahun 2000? Bukan 19 masuk ke Indonesia, 19 itu di Wuhan. 2020, tepatnya bulan apa? Maret. Ana masih ingat, ana dari Eropa nggak bisa balik, ditutup. Alhamdulillah sehari dibuka lagi. Masih ingat bulan Maret ana tertahan. Pulang ana masya Allah 2020 Maret sampai selesai bahwasanya di negara kita bebas Covid oleh presiden kita hafizahullah Pak Jokowi, bebas dan nggak perlu pakai masker lagi, nggak perlu social distancing lagi dan sebagainya. Itu tahun 2023 kalau nggak salah ana. 3 tahun lu ya, dengan ekonomi yang masya Allah ada yang turun sekali, ternyata masih banyak yang hidup. Yang mati itu bukan gara-gara kekurangan harta, bukan, tapi dia mati meninggal sebabnya apa? Sakit. Bukan karena nggak ada duit, bukan, tapi kurang apa? Kurang kesehatan dia, kurang, itu sebab kematian dia, bukan karena rezeki. Rezeki dia masya Allah aman-aman aja. Antum lihat kondisi orang-orang yang tidak ada pekerjaan tetap. Antum tahu orang gila di pinggir jalan, ada mereka memikirkan rezeki? Ada. Hidup mereka tuh tenang aja. Orang gila di pinggir jalan, ada mereka gunakan otaknya untuk makan? Enggak ada. Taib, hidup nggak mereka? Hidup. Kenapa hidup? Allah sudah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang berjalan. Orang gila berjalan nggak ini? Berjalan. Illa 'alallahi rizquha. Kecuali kewajiban Allah yang ngasih apa? Rezeki. Loh, di situ anda bisa berpikir, kita semua ayuhal ikhwatul kiram, kita bisa berpikir bahwasanya memang mutlak milik Allah. Kalau memang rezeki kita tergantung otak kita, orang yang mati pertama kali justru siapa? Orang gila. Tapi ternyata orang gila kadang-kadang masya Allah sering sekali umur mereka lebih panjang. Kenapa? Nggak ada beban pikiran. Kalau kita beban pikiran hutang, beban A, B dan C, naam sahih. Makanya ana itu na'udzubillah, kenapa kok kita tuh risau sekali dalam masalah rezeki? Itulah yang akhirnya membuat kita itu untuk masuk mencicipi hal-hal yang Allah haramkan karena takut, risau awalnya. Pak, antum pernah lihat kondisi anak-anak kita, anak-anak kecil? Pernah mereka mikir besok makan apa? Pernah? Enggak, wallahi enggak pernah. Taib, antum pernah enggak kepikir besok kita makan apa?
Mana yang lebih tinggi imannya, anak kecil atau kita? Anak kecil. Pak, anak punya anak, Pak, ya disuruh makan nggak mau makan. Aman dia. Oh, nggak usah, Bi, sehat kok Khalid katanya. Lu nggak makan dulu. Itu terjadi sama anak-anak. Disuruh makan siang nggak balik-balik ke asrama santri rupanya. Pas dipanggil nggak usah, Bi, udah kenyang katanya. Insya Allah sehat kata dia. Loh, anak kecil nyantai aja dia, makan nggak makan biasa aja. Tapi kalau kita, wah, masya Allah, jangankan untuk sebulan ke depan, untuk besok pun risau. Makanya semakin sempurna akal seseorang ternyata membuat imannya makin kerdil. Anak kecil punya usaha, antum cek, Pak, coba antum didik anak antum untuk usaha, dapat hasil, justru dia malah bagi-bagi ke kawannya. Dia jualan permen ke sekolah ya, ini contoh, antum coba cek aja, antum ajarkan anak antum untuk jualan sama sedekah, antum ceklah, dia jualan permen, dapat hasil, hasilnya ini sering sekali dia justru bagi-bagi ke kawannya. Kita nanya, nak, mana hasilnya? Udah dibagiin, Bi. Loh, masya Allah, udah diapain? Dibagiin. Ternyata masya Allah, anak kecil lebih sempurna akalnya dibandingkan orang-orang dewasa. Anda nggak tahu apa sebab, yaitu datangnya dari syaitan ar-rajim. Antum lihat, Pak, masya Allah, kadang-kadang justru orang yang semakin tinggi ijazahnya, apalagi ijazahnya itu sarjana ekonomi SE, justru mereka lah yang paling takut apa? Rezekinya hilang. Kadang-kadang naudzubillah, kalau memang rezeki dari sarjana, dari apalagi ijazah, dari apa lagi? Ayo wallah, Pak, kita yang paling kaya, hampir rata-rata kita sarjana. Ternyata antum cek coba kondisi-kondisi orang-orang nggak punya ijazah, banyak mereka-mereka yang kaya. Ya sudah, maksud ana itu untuk apa kita risau dengan rezeki? Toh juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditulis rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian udah ditulis. Kita sedekah sekian, dibalas oleh Allah sekian. Kita ngasih makan, dibalas oleh Allah terus seperti itu, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita risaukan? Antum tahu, masya Allah tabarakar rahman, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki seorang hamba itu akan mencari tuannya lebih cepat dibandingkan kematian mencari tuannya. Antum tahu hadis yang sering kita hafal, hadis Arba'in Nawawi. Rasul kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ketika kita diciptakan itu dalam bentuk apa? Nutfah. Habis itu alaqah, habis itu mudghah, habis itu baru ditiupkan apa? Ruh. Habis itu apa yang Allah perintahkan kepada malaikat peniup ruh? Dicatat apa? 4 hal. Yang pertama, bikatbi rizkihi, nulis rezekinya. Pertama yang Allah jamin apa? Rezeki. Yang kedua baru apa? Amalnya. Yang ketiga baru apa? Ajalnya. Yang terakhir baru apakah dia ini bahagia di surga atau sengsara di neraka. Pertama yang udah Allah Subhanahu wa taala tulis, perintahkan pertama kali bukan ajal, tapi apa? Rezeki. Nunjukkan bahwasanya rezeki seseorang itu akan duluan dia dapatkan sebelum datangnya apa? Kematian. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya seorang jiwa tidak akan wafat sampai kapan? Sampai sempurna
rezekinya. Antum tahu, ini pernah kejadian di pondok kami. Kami kan melihara ayam, melihara kambing gitu ya. Jadi ada ayam nih kita pelihara. Ternyata telurnya ini netas. Banyaklah netas, punyalah banyak anak-anaknya. Ternyata ada satu anak ayam itu sakit. Dan qadarullah sering keinjak sama emaknya. Sama induk sering keinjak. Lemes dia. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman nggak mati, masih berdetak. Nggak mati. Belum mati. Ini kita kubur nyiksa. Kan gitu. Ustaz, kita apain ini? Ana juga nggak tahu diapain ini. Kalau dikubur masih hidup. Kita pukul nyiksa. Ada tiba-tiba salah satu ikhwan ngomong, Ustaz, coba kasih satu beras. Dimasukkan satu beras makan, mati. Apa kata anak? Ini berarti rezekinya masih ada satu yang kurang. Satu apa? Butir beras. Habis masuk satu butir beras, mati. Itu hewan. Innan nafsa lan tamut. Innan nafsa, bukan innar rajula. Sesungguhnya satu nyawa. Apapun bentuk nyawanya, bukan manusia. Semua hewan juga sama. Innan nafsa, satu nyawa ini lan tamut, nggak bakal mati hatta tastawfiya rizqaha, sampai sempurna rezekinya. Kapan udah masuk semua ke tubuh dia, mati. Ada salah satu ikhwan stroke di Parabumuli. Ikhwan ini Masya Allah, stroke dia rahimahullah. Kondisinya udah agak mendingan, udah agak baik. Ngajaklah ikhwan yang lain. Dia ngomong, akhi, tolong bawa ana ya ke warung makan, ana mau makan kari kambing. Kata ikhwan ini, kak, nggak boleh, kakak ini stroke. Kalau kita makan kari kan santannya itu banyak, itu bahaya. Nggak apa-apa, insya Allah aman katanya. Insya Allah apa? Aman. Saya nggak mau kak, tolong, saya pengen katanya. Ya sudah kalau seperti itu. Istrinya di belakang itu, pas mau izin ikhwan kawan kita ini, kata jangan izin ke istri saya, nggak usah, nanti nggak boleh katanya. Oh ya sudah, ya ikhwan ini polos juga kan, bawalah ke warung makan itu. Makan asar-asar, isyaknya meninggal rahimahullah. Ini ikhwan ini takut, Ustadz, itu gimana hukumnya ya? Dosa nggak ana? Ya ana bilang enggak dosa lah, antum nggak bunuh kok, dan juga antum diajak kan kayak gitu. Terus gimana kondisinya? Itu sebagaimana yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya seseorang itu nggak bakal wafat sampai sempurna apa? Rezekinya. Dia belum makan kambing. Belum makan apa? Belum makan kambing. Cuman wallahu a'lam lo ya, kalau ana nggak bakal ana ajak, nggak boleh. Kenapa? La dorara wala dirar. Cuman ana tuh menyemangatin dia biar nggak khawatir, dia biar nggak risau. Dia takut kena tuntut dan sebagainya. Padahal istrinya juga nggak kena tuntut. Antum kenapa takut? Bukan dituntut di dunia, Zat, dituntut di akhirat katanya. Masya Allah, ini ikhwan takut kondisinya. Karyawan kita di pondok, Masya Allah. Tapi itu terjadi, menunjukkan bahwasanya pasti kita itu akan merasakan rezeki kita. Syi'tum am abaitum, kita senang ataupun nggak senang, itu pasti. Antum tahu di Mesir itu ada mat'am. Mat'am ini restoran. Sebelahnya baru buka restoran yang baru dengan makanan yang sejenis yang sama. Yang udah lama buka restoran dia tutup. Dia mengatakan kawan kami baru buka restoran, pergi ke sebelah. Pergi ke sebelah. Kalau kita kadang-kadang naudzubillah sebelah baru buka promo, kita juga apa? Promo. Nggak mau kalah. Hilang, takut hilang pelanggan. Berarti kan dia terlalu risau gitu loh. Anak nggak tahu. Dan ini terjadi kadang-kadang bukan sama orang awam, sama ikhwan yang sudah ngaji terjadi juga. Mungkin gini, bisa jadi gara-gara bawaan atau bisikan dari istri yang belum siap dengan konsep rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya mungkin masih awam, dicekokin, kena. Itu hati-hati loh, Pak.
Ana sekarang mau naik jujur, banyak enggak yang akhirnya nahan sedekah gara-gara istrinya? Jangan bang, anak kita belum bayar SPP. Ada? Ada. Mau bangun masjid, bangun yatim, untuk apa pondok, untuk mushaf Al-Quran, untuk apa? Jangan. Mending duitnya untuk adik. Ada? Ana yakin ada. Karena ada kan bu? Tidak, masya Allah. Naam sahih. Iya berarti nggak ada lah. Naam. Soalnya laporan ini banyak nih bu. Insya Allah. Naam. Anggaplah tidak ada. Tidak ada. Anggaplah ada. Anggap apa? Anggap ada. Antum tahu pak? Allah SWT berfirman, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Dari istri kalian, dari anak kalian, ada yang sifat perangai yang harus kalian musuhi. Hati-hati kata Allah. Fahdharuhum. Kalian harus wanti-wanti itu. Gak sembarangan mak. Gara-gara SPP anak dia gak jadi sedekah. Ada. Anak, istri juga sama. Dan itu terjadi. Antum tahu masya Allah pola pikir seorang laki-laki yang kuat. Kalau kita tanya, mana lebih kuat akalnya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki yakinin. Karena yang namanya wanita itu akalnya apa? Kurang. Ternyata apa masya Allah? Hadis Nabi SAW nggak bisa kita ingkari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din." Aku tidak pernah melihat wanita-wanita yang lemah akalnya, lemah agamanya. Ternyata apa? Azhab li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Ternyata mampu menghilangkan akal laki-laki yang sempurna. Terbawa arus sama istri. Takut nggak sih? Bahkan masya Allah usahanya itu takut saingan gara-gara bisikan dari istri. Terjadi. Fulan punya toko, fulan punya toko. Istri ini hasut ini, istri ini hasut ke sini. Apa yang terjadi? Bertengkar. Na'udzubillah. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana? Hati-hati, wanti-wanti. Antum sampaikan saja hadis tadi. Ingat kalau Allah qalar Rasul, hati-hati jangan bawa-bawa ngajak-ngajak ke situ. La, qala Allah qala Rasul, kata Allah nggak perlu takut rezeki, ngapain takut sama sebelah? Hadis Nabi, hadis yang jelas. Untuk apa takut? Makanya masya Allah tabaraka rahman, dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama haraba minal maut la adrakaha rizquhu kama adrakahul maut." Sesungguhnya seorang hamba kalau dia berusaha kabur dari rezekinya nggak akan bisa. Dia pasti akan didapatkan oleh rezekinya sebagaimana dia akan didapatkan oleh kematian. Jadi dalam urusan rezeki tidak perlu risau. Gini aja Pak, berarti konsepnya gimana? Ya sudah, ngalir saja, berusaha ikhtiar, tawakal, ikhtiar, tawakal, ikhtiar, tawakal. Oh, kapan dia dilarang sama Allah, tinggalkan. Kapan diperintahkan sama Allah, laksanakan. Antum tahu kita diperintahkan untuk sedekah. Orang yang paling kuat sedekahnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu sedekah Rasul nggak nanggung-nanggung. Ketika itu ada salah seorang zaim. Zaim ini tokoh dari orang kafir. Datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kambing satu lembah. Ada kambing satu lembah, ma bainal jabalain. Ternyata orang kafir ini mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku butuh kambing." Ambil. Apa berapa yang kau perlukan, ambil. Apa kata orang kafir ini? Ya Muhammad, aku butuh semuanya. Engkau butuh semuanya? Bawa semuanya. Satu lembah, hadis sahih. Pulanglah ini orang kafir, dia mengatakan, "Ya qaumi aslimu,
wahai kaumku, masuk Islam kalian semua. Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqah. Karena Muhammad bersedekah dan tidak takut miskin. Ana di kandang ada 16 kambing. Antum datang ke anak, Ustaz, ana bisa minta 1 kambingnya? Beli akhi. Apa? Beli. Nabi SAW, antum butuh berapa, fadhal, ambil, bawa untuk rezeki antum insyaallah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Cuman sekedar titipan saja. Ana punya ustadz juga ngajar di pondok kita, Ustadz Habib. Beliau lebih lama ngembala kambing dibandingkan ana. Beliau cerita dulu ada ana beli kambing itu sepasang sama orang tuh nggak berhasil, nggak pernah berhasil. Maksudnya nggak bunting, nggak tahu kenapa. Dibelilah sama ustadz ini, dibeli bunting, anak dapat 2, masya Allah. Udah mulai agak besar beberapa bulan umurnya, datanglah yang tuan yang pertama ngomong, Ustadz, anak boleh nggak beli itu lagi anaknya aja? Waduh, ini belum besar. Kalau ngambil anaknya saja takutnya nanti dia kehilangan induknya. Enggak Ustadz, sudah bisa itu, insya Allah sudah bisa katanya. Tapi anak nggak berani. Pulang tuan yang pertama, selang beberapa hari, apa kata Ustadznya? Ternyata Ustadz, qadarullah, anak kambing anak dua-duanya mati semua. Mungkin hikmahnya gara-gara anak nggak kasih dia. Coba anak kasih, sudah antum bawa lah, karena udah cukup umurnya untuk dipisah, antum bawa. Cuman anak tuh ragu saja. Apa ini persis sama dulu saatnya kisah Nabi, ada kisah malaikat yang menjelma untuk minta onta, minta sapi, sama minta kambing. Kan itu ujung-ujungnya kufur nikmah. Ana bilang wallahu a'lam, bisa jadi ana bilang. Tapi itu terjadi sama beliau. Karena beliau ini memang rajin. Kalau beliau itu royal ngasih, suka ngasih beliau ini. Naam sahih, sama santri suka ngasih, sama ustadz yang lain suka ngasih. Itu naam, masya Allah beliau. Tapi dapat kita ambil hikmahnya, itulah rezeki kita, nggak akan pernah tertukar. Makanya masya Allah disebutkan di sini bahwasanya rezeki saya nggak bakal diambil oleh orang selain saya. Fatma'anna qalbi, maka hati saya semakin tenang. Antum tahu orang naik jabatan banyak nggak yang saling sikut? Banyak. Saling sikut tuh banyak. Dikira dia dapat kursi atau dapat jabatan, rezeki dia pakai naik, enggak. Taib. Orang itu cuma ngukur rezeki dari banyaknya harta. Mereka cuma ngukur dari kuantitas. Mereka nggak lihat dari apa? Kualitas. Antum mau tahu kondisi orang di Jakarta banyak yang ngeluh? Ana ngisi di Jakarta pernah. Ikhwan ini ngomong, Ustaz, antum tahu nggak kondisi ana? Kalau antum lihat ana fulus wallahi banyak Ustaz, kata dia. Tapi antum tahu anak berangkat itu dari jam 3 subuh udah harus berangkat menghindari macet. Pulang jam berapa saat? Jam 12 malam. Apa yang anak rasakan? Gak nyaman Ustaz. Anak pergi, anak masih tidur, anak pulang, anak sudah tidur. Antum tahu tukang becak? Subuh berangkat ke masjid, masih nunggu waktu syuruk. Habis syuruk baru apa? Sholat, baru pulang sarapan. Berangkat ngebecak jam 7, pulang jam 5. Tapi ternyata hidupnya apa? Tenang. Bisa jumpa dengan anak-anak, main layang-layang sama anak-anak, bisa jumpa dengan istri, jalan-jalan sama istri. Yang orang pertama sulit, karena yang mereka lihat cuman kuantitas. Ternyata mereka yang tahu, orang-orang kaya-kaya yang di sana yang banyak hartanya, mereka tuh tahu rezeki itu nggak di kuantitas tapi di kualitasnya. Harta banyak tapi nggak berkah, untuk apa? Wallahi itu apa? Harta banyak, ternyata mau sedekah ke masjid takut, ternyata mau sedekah ke pondok takut, ternyata untuk sedekah anak yatim takut. Untuk apa? Berarti di sini tidak berkah. Ada salah satu ikhwan di Solo, ketua cabang bank konvensional.
Ana nggak, kalau nggak salah udah cerita ke sini ke antum. Jadi dia ini kerja ketua cabangnya, fulus tuh banyak, tapi dia ngomong, Ustadz demi Allah anak itu setiap bulan anak sakit katanya. Setiap bulan anak apa? Sakit. Sampai pada puncaknya anak yang sakit Ustadz. Dan biaya pengobatan itu anak terpaksa jual mobil Avanza anak yang paling baru di saat itu kata dia. Terpaksa anak jual tujuannya untuk pengobatan anak, dan ternyata anak pun masih berhutang. Anak akhirnya terpaksa, ini nggak betul. Anak nonton di Roja, anak udah tahu Ustadz Erwandi ngomong tentang masalah riba. Anak paling kesal kalau Ustadz Erwandi udah bicara tentang apa? Riba. Pasti anak ganti. Cuman lama-lama kok terbetik di hati anak. Akhirnya anak keluar dari bank ribawi, dia masuk ke pondok pesantren Imam Bukhari. Kerja cuman sebagai IT saja, gaji nggak seberapa, tapi dia mengatakan, Ustadz demi Allah ana jauh lebih merasakan kenyamanan di sini. Rezeki ana nggak banyak dalam jumlah nominal, tapi ternyata kualitasnya jauh lebih nyaman Ustadz. Berarti apa yang antum pikirkan, Mbak? Jangan dihitung dari jumlah, tapi kualitas. Ana mau ambil contoh. Ibu-ibu banyak nggak yang risau tentang masalah sholat jemaah? Kalau laki-laki sholat di rumah berapa pahalanya? 1. Kalau sholat di masjid jamaah berapa? 27. Ibu-ibu nggak mau kalah. Udah disampaikan, sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi masjidik. Fi masjidi qaumiki. Engkau sholat di rumah itu lebih afdal dibandingkan engkau sholat di mana? Masjid. Tapi ternyata banyak risau, enggak lah, enak yang berjamaah dapat 27. Loh, saya di rumah cuma 1. Sekarang pertanyaannya, wanita sholat di rumah berapa pahalanya? 27 atau 1? Hah? 1. Dapat 1. Enggak 27. Wanita sholat di rumah berapa pahala? 1. Betul. Tapi Islam tidak lihat dari kuantitas, tapi apa? Kualitas. 1 besar jauh lebih baik dibandingkan 27 kecil. Faham? Ana ambil contoh. Antum dikasih pilihan, milih 1 mobil Pajero atau dikasih 27 motor Astrea Grand. Milih mana? Astrea Grand? Nah, kalau gitu pulang baik kita. Mobil Pajero sama Astrea Grand, 27 Astrea Grand. Tapi mobil Pajero berapa? 1. Milih mana kita? Ayo Pajero. Dijual pun dari harga nominalnya tetap lebih bagus apa? 1 Pajero. Faham sampai sini? Jadi banyak orang ngira itu kuantitas, tertipu dengan kuantitas. Mereka nggak sadar bahwa Islam itu mementingkan kualitas. Antum lihat kondisi perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin? 300. Musuhnya berapa? 900 atau 1000. Berarti 1 orang minimal bunuh berapa? 3. Kalau ternyata muslim ada yang meninggal di situ, radhiyallahu anhu, terpaksa dibebankan kepada siapa? Kawannya. Ternyata kualitas iman yang berbicara. Kualitas iman, bukan kuantitas. Ternyata orang-orang di perang Badar menang melawan orang-orang musyrikin. Apa kata Allah? Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil, nominal kecil betul, bisa mengalahkan kelompok yang besar, nominalnya betul. Tapi apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Kualitasnya yang berbicara. Makanya kita perlu tahu rezeki kita itu jangan, oh gaji kok kecil-kecil terus, jangan. Tapi lihat apa? Berkahnya. Oh adzan. Tapi biasanya ini adzan dulu, habis itu sholat atau azan sholat. Oh nah, fadhol azan dulu. Nah, tafadhol azan dulu. خذ يا ابني.
Iya. Oh iya. Allah keren banget. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salatul qaimah Muhammadur Rasulullah Ab'athu maqama mahmud. Baik. Kita lanjutkan insyaallah. Sampai jam berapa kita biasa sini, Pak? Sampai jam berapa akhi kita di sini? Jam berapa? Serana sampai jam 10 gitu. Nah, terserah lah ya. Nah, masya Allah. Ini masya Allah dermawan, masya Allah. Masjid ini terserah pemateri. Ana di tempat lain Ustaz, jangan panjang-panjang jam 8 Ustaz. Udah bas jam 8. Pala ana lewat jam 8.10 udah diingatkan. Ustaz, udah habis karena memang karena ya masjid kampung lah, istilah masjid masyarakat kan gitu. Ini masya Allah dermawan, masya Allah masjidnya. Taib. Insya Allah jam berapa ya? Jam 9 ya. Insya Allah jam 8 selesai materi. Tanya jawab. Nah, insya Allah. Taib. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu. Nah, wallahu alam. Taib. Kita lanjutkan di sini. Pernah kondisi
Masalah rezeki loh ya. Ada salah seorang fakir itu keliling nyari makanan. Keliling nyari makanan. Masya Allah. Ternyata apa? Disebutkan di sini annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a tamratan a'iratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu butir kurma tidak dibungkus. Tidak dibungkus, tidak ada yang memiliki. Nunjukkan bahwa saya kurma ini jatuh. Fa akhadhaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung ambil. Fanawalaha sa'ila. Ternyata Nabi kasih ke orang yang keliling nyari makanan, nggak jumpa-jumpa. Tapi Nabi jumpa apa? Kurma. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ama innaka illam ta'tiha la atatka. Seandainya engkau pun nggak menjumpai tempat kurma tadi, niscaya ternyata kurma yang datang untuk engkau. Aku kasih untuk engkau. Aku yang datang kepada engkau. Jadi kasus tadi itu rezekinya dia yang mencari atau dia yang dikasih? Dia yang dikasih. Jadi bukan dia yang menuju kurma, tapi kurma yang menuju dia. Rezeki Allah, tapi tetap mencari gitu loh ya. Tapi kita nggak perlu risau, makanya harus ada ikhtiar. Ana sering sekali ambil contoh, sering dalam rezeki. Ini untuk ibu-ibu. Wanita termasuk yang paling kuat akidahnya, imannya tentang rezeki, itu Maryam alaihas salam. Wallahi Maryam alaihas salam ini wanita tahirah, wanita suci. Dituduh berzina gara-gara memiliki anak sebelum nikah. Enggak ada suami dia. Naam sahih. Tahirah Maryam, ternyata Allah takdirkan dia ini hamil. Ketika dia hamil, orang hamil ini butuh mau nggak mau dengan makan, apalagi kondisi-kondisi sudah detik-detik lahiran. Ternyata Masya Allah Tabarakar Rahman, satu pun orang tidak ada yang mau ngurus si Maryam. Kenapa? Sudah dicap sebagai wanita kotor. Keluarganya nggak ada memikirkan Maryam, nggak ada sama sekali. Maryam mau dia itu berbuat A, berbuat B, berbuat C, berbuat sendirian tanpa dibantu sama sekali. Tapi Maryam yakin rezeki Allah itu luas. Apa yang terjadi? Allah kasih Maryam kurma. Gimana caranya? Allah berfirman, wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqitu alayki rutaban janiya. Ini tuh ibu-ibu. Perhatikan qudwah kita Maryam. Allah perintahkan wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Goyangkan pohon kurma. Pertanyaannya sekarang, laki-laki mana yang mampu goyangkan pohon kurma? Laki-laki 10 orang goyangkan. Antum kalau mau tahu pohon kurma, sekarang itu pohon sawit. Ada orang bisa goyang pohon sawit? Satu orang? Nggak bisa. 10 orang goyangkan pohon sawit sulit. Ternyata ini Masya Allah digoyangkan sama siapa? Maryam. Ikhtiar. Harus ada ikhtiarnya. Tapi tawakalnya besar, Allah pasti nolong lah. Ternyata apa kata Allah? Tusaqitu alayki rutaban janiyah. Turun untuk Maryam tuh rutab. Apa rutab? Kurma basah atau kurma muda? Kurma muda ini antum goyangkan gak bakal jatuh. Harus dipanjat gitu loh. Panennya itu dipanjat. Gak ada ceritanya digoyangkan jatuh macam durian. Dia bukan jatuh macam durian, enggak. Panennya harus dipanjat. Ternyata digoyangkan gini aja bisa apa? Jatuh. Rezeki Allah, wallahi rezeki Allah. Kita bisa ambil pelajaran dari Maryam. Rezeki Allah tuh pasti ada. Yang penting kita itu pertama harus apa? Ikhtiar dulu. Rezeki Allah dari jalan yang nggak disangka-sangka. Loh, mana ada manusia yang akan menyangka bahwasanya akan turun rutop dengan cara menggoyangkan apa? Pohon kurma. Itulah yang Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Wallahi sahih. Antum tahu Pak, ibu-ibu, Nabi Ibrahim bawa istrinya bersama anaknya. Nabi siapa? Ismail. Perintah Allah untuk meletakkan Ismail di mana? Di kota Mekah. Dulu belum kota. Allah firmankan biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada air, tidak ada tanaman. Tidak ada yang bercocok tanam di sana. Tandus kering. Biwadin ghairi dzi zar'in. Ternyata itu yang Allah perintahkan. Sekarang kalau kita disuruh semisal kondisi seperti Nabi Ismail, campakkan istri kalian sama anak kalian di sebuah hutan belantara, mau? Jangan ya Allah. Kan gitu kan? Nabi Ibrahim la, wallahi iman. Berangkat nih, Masya Allah, berangkat sahih. Dibawa anaknya. Antum kira Nabi Ibrahim nggak nangis? Nangis. Para nabi nangis. Nabi Muhammad nangis. Nabi Muhammad SAW ketika berpisah dengan anaknya Ibrahim, Nabi SAW sampai nangis terseduh-seduh, tapi nggak meratap. Tapi sampai ditanya, ya Rasulullah, engkau juga nangis? Nah, iya. Ya wajar pisah dengan anaknya. Ternyata antum tahu, Masya Allah, pisah dengan anak yang paling sedih itu ketika dia itu masih kecil atau ketika dia sudah dewasa? Kecil. Karena kita nggak tahu kabar dia di sana nanti gimana. Tapi kalau orang dewasa itu ada jiwa-jiwa survive. Jiwa dia itu bisa bertahan. Tapi kalau anak kecil nggak bisa. Ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan Ismail di sana bersama umminya. Antum tahu, Masya Allah, faqal lazzat, bekal itu semakin lama semakin menipis sampai apa akhirnya? Habis. Antum tahu apa yang dilakukan oleh umminya? Hajar. Dia berangkat mencari air. Berangkat ke bukit apa? Sofa. Habis itu ke bukit apa? Marwah. Naik ke atas nggak jumpa apa-apa, naik ke Marwah nggak jumpa apa-apa, balik lagi. Antum tahu, Masya Allah, mengulangi hal yang sama di atas sebuah padang pasir yang tandus. Kalau kita seperti Hajar mungkin akan mengatakan, ngapain bolak-balik, toh juga gitu-gitu aja. Betul nggak? Betul. Tapi ternyata apa yang terjadi sama Hajar? Dia berangkat ke Sofa, berangkat ke Marwah, berangkat ke Sofa, berangkat ke Marwah, berangkat ke Sofa, berangkat ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Berapa kali? 7 kali berangkat, naik ke sana balik, naik ke sana balik, naik ke sana balik. Itu 7 kali. Kalau kita kondisi seperti itu, sudahlah tidur tepar aja sudah. Ngapain bolak-balik? Tapi ikhtiarnya kuat, tawakalnya kuat. Apa yang terjadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tetap bertakwa sama Allah, nggak pernah gerutu sama Allah. Apa yang terjadi? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Dari mana rezekinya? Dari seorang anak yang tak berakal, yang tidak mampu mencari maisha. Dia gesekkan kakinya, keluar air apa? Zam-zam. Dari anak kecil yang nggak bisa nyari maisha. Antum suruh anak 3 tahun nyari maisha, nggak bakal bisa. Di tempat tanah yang tandus, kering kerontang, tidak ada tanaman sama sekali. Ayo Allah, rezeki Allah tuh luas. Dan kita sering terjadi itu, tapi kita nggak sadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya digesekkan sama Nabi Ismail ketika dia nangis, itu dapatnya air ketika Nabi Ismail itu ketika kehausan. Menggesekkan kakinya, nggak tahu apa-apa Nabi Ismail.
Ternyata keluar air Zam-Zam. Antum tahu Masya Allah, berkahnya air Zam-Zam bisa dimanfaatkan sampai kapan? Hari kiamat. Allah berfirman, wa yarzuquhu, Allah kasih rezeki untuk dia. Pertanyaannya sekarang, air Zam-Zam rezeki untuk siapa? Semua manusia bisa merasakan air Zam-Zam. Yang harusnya dengan kondisi usahanya Hajar itu cuma untuk Hajar sama Ismail, tapi gara-gara buah takwa yang besar akan rezeki kepada Allah SWT, yakin betul. Ternyata faedahnya, berkahnya itu terus berjalan, ada dawam, terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Makanya kalau kita mulai sekarang masih takut rezeki, kita harus buka kisah para nabi. Kita harus buka kisah orang-orang saleh. Bahwasanya rezeki kita ini luas. Taib, itu yang pertama. Nasihat yang kedua, kata Hasan Al-Basri, ini nggak bakal selesai kayaknya. Nggak. Tapi kalau nggak selesai ya insya Allah akan dibahas sama Ustadz yang lain insya Allah. Tapi mudah-mudahan ada waktu yang lain insya Allah kita bahas. Taib, yang kedua, Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, wa alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fastaqaltu bihi. Aku tahu bahwasanya amal soleh saya tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain, maka saya sibuk dengan amal soleh saya. Sekarang kondisi umat manusia terlalu sibuk ngurusin amal orang, lupa dengan amal diri sendiri. Fulan sedekah, kita yang sibuk. Wah, riya ini. Katanya apa? Riya. Fulan ngasih makan untuk siapa? Ada maksud nih. Dan itu terjadi. Tapi kalau Al-Hasan Al-Basri, aku tahu amal saya, cuman saya yang mengerjakan, maka aku disibukkan dengan itu. Aku nggak sibuk dengan amal orang. Jadi yang dapat kita ambil faedah, semangat kita beramal soleh, nggak perlu mikirin orang lain. Toh juga amal kita nggak bakal dikerjakan sama dia kok. Toib, kita sedekah ngasih fulus nih, dibicarakan sama orang. Toib, apakah orang itu akan bersedekah atas nama kita? Jarang. Kita sholat, oh dibilang oh ini riya nih. Toib, kita berhenti nggak mau lagi sholat? Apakah dia akan sholat untuk kita? Mana sah? Ya Allah, anak sholat niatnya untuk fulan, nggak bisa. Pernah kejadian dulu Pak, anak-anak ya biasa, ada anak-anak nakal santri dulu di pondok, disuruh sama ustadznya, stay gitu, bangun, sholat, berangkat. Ada satu yang tertinggal, dibangunin sama santri yang lain. Antum bangun, udah sholat, anak nitip sholat aja ya katanya. Apa nitip? Semua nafsu itu terjadi. Nah, anak nakal memang. Anak itu, kaget, ngawur, nggak ada yang bisa untuk apa? Beribadah sholat, pahala untuk kita nggak ada. Kecuali fulan sholat untuk dia, pahala dapat dia dapatkan. Tapi dia zalimin kita, betul bisa berpindah pahalanya. Maka apa yang dapat kita ambil faedah? Sudah sibuk dengan urusan diri kita sendiri, nggak perlu dengan orang lain. Wallahi nggak perlu. Pernah kejadian Masya Allah, Usamah bin Zaid. Antum tahu Usamah ini julukannya Hibbu ibni Hibbi Rasulullah SAW. Kecintaannya Rasul, anak kecintaannya Rasul. Karena Usamah ini kecintaannya Rasul. Bapaknya Zaid ibn Haritha juga kecintaannya siapa? Rasul, Usamah bin Zaid. Tapi Usamah bin Zaid ini terlalu sibuk dengan amal orang. Sahih. Ketika dia berperang, Masya Allah, ini kejadian sama Usamah bin Zaid. Ketika dia berperang, Muslim lawan kafir, ternyata di hadapan Usamah bin Zaid itu ada seorang kafir. Ketika pedang sudah dihunuskan dan mau dipenggal kepala orang kafir itu, tiba-tiba dia mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ragulah ini siapa? Usamah. Bunuh nggak ini ya? Dia ngomong syahadat nih gara-gara takut dari pedang.
dibunuh sudah. Ngelaporlah sama Nabi SAW. Syufa, gara-gara dia itu sibuk dengan amal orang lain. Syahadat itu urusan dia, kan amal soleh dia. Taib, urusan hati urusan dia lah. Yang tahu cuman dia sama siapa? Allah. Taib. Apa kata Nabi SAW? Nabi langsung marah. Nabi mengatakan, ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah. Apakah engkau wahai Usamah membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, innama qalaha makhafatas sayf, katanya. Ya Rasulullah, itu dia ngomong itu syahadat gara-gara takut dari apa? Pedang, bukan gara-gara murni. Taib. Apa kata Nabi SAW? Afala syaqaqta batnahu? Engkau sudah penggal belum dadanya? Udah dibuka belum badannya? Engkau sudah bongkar isi hatinya sehingga engkau tahu dia mengucapkan itu gara-gara takut dari pedang? La ya Rasulullah. Diulangi lagi oleh Nabi SAW, ataqtulu rajulan qala la ilallah. Terus dimarahin sama Nabi sampai Usama mengatakan, wajidtu lau anni aslamtu min yaumi idzin. Aku berharap seandainya aku baru masuk Islam di saat itu, di hari itu. Saking terpuruknya saya gara-gara membunuh seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Ini sering terjadi sama kita. Sudah biarkan dia dengan kerjaan dia, selama itu perbuatan yang ma'ruf. Apa ma'ruf? Kebaikan. Sudah. Senang gitu loh, Pak. Coba kita itu jadikan diri kita ini senang dengan usaha orang, dengan amal perbuatan orang. Senang. Bangun masjid, senang. Loh, masjid loh, kan gitu. Kenapa kita nggak senang dengan orang membangun masjid? Ini contoh. Dia kan pengen dipuja. Dari mana kita tahu? Nah, kalau kita sudah dituding seperti itu, jangan stop, kata Hasan Al-Basri. Karena banyak orang-orang yang akhirnya apa? Stop beramal soleh ketika dikatakan, oh ini gara-gara ini, gara-gara itu. Stop. Ingat kata Hasan Al-Basri, aku tahu bahwasanya amalku nggak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amalku sendiri. Sudah, tinggalkan orang. Apa yang mereka katakan terserah mereka. Masya Allah, Pak. Antum tahu, nanti pada hari kiamat orang itu nggak tanggung jawab sama amal kita. Mereka akan kabur. Ya Allah, saya ini nggak beramal soleh gara-gara fulan. Apakah Allah akan terima alasan itu? Enggak. Dan mereka akan takut, mereka akan kabur, nggak mau dimintai jawabannya. Sudah. Makanya Allah berfirman, Masya Allah, fa idza ja'atis sakhah. Ketika hari kiamat sudah apa? Datang, terjadi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan kabur dari saudaranya. Kenapa? Saudara pun nggak bisa beramal untuk dia. Apalagi orang yang jauh kekerabatan dari kita. Saudara kandung kita nggak akan beramal untuk kita. Dia sholatnya untuk dia, selesai. Dia zakatnya untuk dia, dia ngasih makannya untuk dia. Biasanya gitu. Dan mereka takut dimintai pertanggungjawabannya, takut berkurang amal soleh mereka untuk kita. Wa ummihi wa abi. Sampai ibu kita pun takut karena nggak mau dimintai pertanggungjawabannya. Masa iya kita bisa narik amal mereka? Terus apa kalau seperti ibu kita nggak mampu ngasih amal untuk kita, bapak kita juga sama, anak kita juga sama, istri kita juga sama. Terus kenapa kita sibuk sama orang? Apalagi sibuk sama yang terlalu jauh. Terus apa? Maka fokus dengan amal kita. Lihat para sahabat. Para sahabat tuh, ana Masya Allah ya, antum kalau baca kisah-kisah para sahabat, suar min hayatis sahabah semisal, atau ashabu Rasulullah SAW, itu akan antum jumpain amal mereka itu banyak sekali. Mereka fokus dan mereka nggak dengar apa kata orang. Antum tahu Abu Hurairah? Jangankan di zaman kita sekarang, di zaman dulu pun orang itu kadang-kadang ada yang mengatakan, betul nggak Abu Hurairah bisa segitunya ngafal hadis?
Tapi apakah dihiraukan sama Abu Hurairah? Enggak. Aisyah pernah datang ke Abu Hurairah. Dia mengatakan, "Ya Aba Hurairah, ma hadzal hadis?" Apa hadis yang sebanyak ini? Alladzi balaghaka, yang sampai kepada engkau. Bukankah itu juga sampai kepada kami harusnya? Apalagi Abu Hurairah ini masuk Islam kapan? Tahun ke-7 Hijriah, akhir-akhiran. Sedangkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, siapa lagi? Abdullah bin Amr bin Al-As, Aisyahnya, ini mereka semua minal mukthirina minas sahabah. Mereka as-sabiqun al-awwalun. Yang akhir-akhir ini cuman siapa? Abu Hurairah. Ternyata beliau bisa ngalahkan yang lain dalam riwayatul ahadits. Apa jawaban Abu Hurairah? Ya ummah, wahai ibuku, innama syaghala ankil kuhul, yang membuat engkau ini lalai dari hadis-hadis Nabi SAW itu celah yang engkau pakai untuk berhias di hadapan Rasul kita Muhammad SAW. Maksudnya apa? Abu Hurairah itu lebih fokus dalam mengambil hadis dibandingkan Aisyah. Jadi banyak dapat hadis. Sampai Ibnu Umar juga sama, sampai dia mengatakan kunta al-zabana li Rasulillah sallallahu. Engkau wahai Abu Hurairah, betul kenapa engkau bisa seperti itu hadisnya? Gara-gara engkau lebih fokus dengan apa? Dengan mulazamah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fokus, Pak. Orang makan ini, orang makan itu, Abu Hurairah enggak ada masalah. Sampai Abu Hurairah pernah pingsan. Dia mengatakan, Masya Allah, Abu Hurairah mengatakan, dulu aku pernah pingsan ma baina mimbar Rasulullah wa baina baiti Rasulullah. Aku pernah pingsan antara mimbar Rasul dengan rumahnya Aisyah. Aku pingsan, jatuh, nggak makan. Tiba-tiba orang tuh naik ke dada saya, mau dirukyah sama Abu Hurairah nih. Dikiranya Abu Hurairah pingsan gara-gara apa? Kesurupan. Apa kata dia? Laisal ladzi tara innama huwa minal ju'. Iya, aku ini enggak kesurupan. Aku ini apa? Lapar. Jangan bacakan ayat Quran, kasih aku makan. Aku butuh makan. Ini kata Abu Hurairah. Orang makan. Abu Hurairah milih untuk menjadi ashabus suffah. Apa kata Abu Hurairah tentang ashabus suffah? Dia mengatakan haula'i atyafu al-Islam. Mereka ini tamu-tamu agama Islam, ashabus suffah yang tinggal di masjid. Enggak ada yang keluarga naungin mereka. Mereka enggak memiliki harta. Makannya gimana? Kapan ada yang sedekah ngasih satu keranjang kurma baru mereka makan. Apa kata para ulama? Lihat bagaimana Abu Hurairah tidak memikirkan apa kata orang. Karena mereka enggak akan bisa gantiin kita. Gitu aja. Ngapain kita sibuk? Antum sekarang semangat dakwah nih, semangat kajian, semangat belajar. Diomongin orang, hidup kok kajian terus. Sekali-kali lah jalan-jalan. Taib, mereka yang ngomong itu apakah mereka kajian dan ngasih pahala untuk antum? Enggak bakal. Wallahi ana uqsim billah. Ana sumpah demi Allah, orang yang hina antum gara-gara kajian terus enggak akan gantiin waktu antum agar mereka bisa ngasih pahala untuk antum. Enggak. Tiba-tiba kita, oh iya betul juga ya, kajian terus. Ibu-ibu, kalau suami kajian terus setuju enggak? Ush, Masya Allah. Naam sahih. Ana pernah ikhwan. Ini ikhwan terjadi sama ana. Di Prabu Muli, curhat dia, Ustaz, ana ikut kajian antum terus, istri ana marah. Sama Ustadz Alamiri terus, nikah aja sama Ustadz Alamiri. Masya Allah. Taib, antum tahu bisa nggak istrinya gantiin pahala dia? Bisa? Antum dilarang sama istri antum untuk kajian. Ana mau nanya sama antum, istri antum bisa ganti pahala itu? Nggak bisa. Kata alasan
Al-Basri, nggak ada yang gantiin saya beramal. Maka apa? Fashaghaltu bihi. Ya aku sibuk dengan amal saya sendiri. Sudah, ana ngomong, ya akhi, antum harus sabar. Tapi antum jangan kebawa sama istri. Iya Ustaz, ana ngomong gini cuman memang mau curhat aja. Ana tuh bingung sama istri ana. Akhirnya ana bilang antum sering-sering doa. Rupanya ngulang lagi. Sampai ana bilang kayaknya akhi istri antum nggak akan berubah. Sampai mudah-mudahan sampai antum datangkan istri antum di hadapan ana. Ana nasihatin antum, ana nasihatin istri antum. Sekarang Pak berubah 100%, Masya Allah. Ana nasihatin istrinya kapan dulu marah ngomong itu kau. Kita kan biasa dipanggil apa? Kak kan gitu. Kak, Mas, Bang. Tiba-tiba pas berantem kau nih tidak tahu waktu. Hai. Datang ini ikhwan ke rumah ana. Ustaz, ngutok pintu. Sebentar akhi, tunggu. Habis itu ana keluar. Ada apa? Nangis. Apa tuh nangis? Ini Ustaz masalah istri. Jangan nangis dulu, Nabi bilang. Jangan nangis. Nanti kita ana ambil mobil, kita cerita dia. Ini Ustaz, istri ana kami bertengkar, lisannya tajam sekali, ngomong kau. Istri antum ada Pak yang gitu? Kok pada diam takut? Sama yang di belakang. Ini terjadi. Toib, ana sampein, antum sampaikan ke istri antum seperti ini. Enggak berubah. Akhirnya ana bilang, terakhir akhi, antum bawa istri antum sekarang ke rumah ana tunggu. Ke rumah ana, afwan akhi, ana akan tajam ke antum dan ana akan nasihatin antum juga. Ana nasihatin Pak, sejak itu kata dia, demi Allah saat istri ana nggak pernah ngomong kau. Bolehin ana kajian terus sama antum. Dan bahkan senang antum tuh kalau seandainya ana tuh ikut kajian sama antum. Terus kayak gitu, Masya Allah. Makanya kita harus sadar dan faham, istri kita nggak bakal bisa bangun atau mengerjakan amalan kita. Kalau bapak-bapak semua dihalangin istrinya untuk ngasih ke siapa uang itu, ke orang tua, ke istri, ke fakir miskin, jangan mau. Karena itu kan pahala. Istri apakah akan mengerjakan hal yang sama pahala dikasih untuk kita? Enggak. Yakin tidak. Maka apa? Sibukkan dengan amal-amal kita. Sebagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad SAW sibuk dengan amal-amal mereka. Abu Bakar adalah orang yang paling pertama. Sampai ditanya ketika itu, man asbaha minkumul yauma sha'imah. Siapa yang hari ini puasa? Ana. Nggak mau dia mikirkan ana. Siapa yang hari ini ngantarkan jenazah? Ana. Siapa yang hari ini ngasih orang miskin? Ana. Ini kata siapa? Abu Bakar. Dia nggak nunggu orang lain. Kadang-kadang Masya Allah ada jenazah yang sibuk ngurusin jenazah, ya sudahlah ada fulan, kan gitu. Apakah mereka yang ngerjakan itu ngasih pahala untuk kita? Enggak. Wallahi enggak. Ada orang miskin, jangan ditunggu orang ngasih ke dia. Pertanyaan, apakah dia ngasih pahala sedekah dari ke kita? Enggak. Makanya Abu Bakar borong semua, ana. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mastama'anna fi imri'in illa dakhal jannah. Tidaklah tiga hal ini tergabung dalam jiwa seorang kecuali dia akan masuk dalam surga. Dan itu kita harus fokus dengan apa? Amal ibadah kita. Nggak usah sibuk sama orang, nggak usah. Fokus. Itu nasihatnya siapa yang kedua? Hasan Al-Basri. Ketiga, habis waktunya. Ketika habis waktu, insya Allah kita tutup sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan Pak, tafadhal. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa di hari yang lain. Insya Allah nanti coba nanti panitia atau Ustaz Sumardi nanti akan mengabarkan. Karena anak kondisi kemarin itu sakit seperti itu. Nah, tafadhal kalau ada silahkan. Bismillah.
Antum kenapa tangan akhi? Sakit? Baru? Hah? Oh, Masya Allah. Syafakallah. Taib, ada? Kalau nggak ada kita tutup nih. Lumayan diskon setengah jam kita. Masya Allah, dapat korting kan? Fadl, fadl. Insya Allah subuh ada lagi, insya Allah. Pada subuh, anak ngisi sini insya Allah. Apa temanya lanjut ya? Pada subuh ya? Aslinya tentang masalah solusi dari dosa. Dosa ini banyak orang nggak tahu solusi apa. Solusinya sebenarnya ringkas. Tapi insya Allah lah ntar. Insya Allah besok masih ada pada subuh, besok nak pulang insya Allah. Nah, taib, tafadhal kalau ada silahkan. Ibu-ibu ada nggak bu? Mumpung suami di sini, siapa tahu minta nasihat untuk suaminya. Taib ya, kita cukupkan sampai sini, kurang lebih anda mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Kalau yang benar datangnya dari Allah dan kalau salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.